Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada subuh hari ini. Insyaallah kita masih membahas surah Al-Maidah pada ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimuhunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pada surah Al-Maidah ayat 3 beberapa makanan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya bangkai darah, daging babi, dan dipotong selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dipotong selain daripada atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah dijelaskan bahwa bangkai itu termasuk di antara binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, wan natiha, dan ditanduk dan lain sebagainya. Bapak Ibu saya muliakan, maka pada ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka maza uhilla lahum. Kalau ada yang tanya kamu wahai Muhammad, makanan apa yang dihalalkan kepada mereka. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa sebab turunnya ayat ini, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Adi bin Hatim dan Zaid, atau dikatakan wa Zaidul Khaili, dan Rasulullah SAW selalu memanggil dia Zaidul Khairi. Jadi ada dua sahabat yang datang kepada baginda Rasulullah SAW bertanya, qala ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, inna qaumun nusidu bil kilab, sesungguhnya kami adalah kaum yang berburu dengan anjing. Kita tahu Bapak Ibu yang saya muliakan, anjing itu adalah air liurnya adalah najis. Meskipun sebagian ulama mengatakan anjing itu seluruhnya najis, baik bulunya maupun air liurnya. Dan kedua sahabat ini bertanya, inna qaumun nasidu bil kilab, kami adalah kaum yang berburu dengan mempergunakan anjing. Wal bizatu, dan burung elang. Jadi ada itu burung elang yang cepat menangkap. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu dikatakan wal bizatu. Wa innal kilab ta'huzul bakara wal humur waz ziba, bahwa anjing kami bisa menangkap sapi, keledai, kijang kalau kami pakai berburu. Faminhum ma yudriku zakatu, ada yang kami sempat potong secara syar'i, wa minhum ma taqtuluhu fala nudriku zakat, dan ada yang kami tidak sempat potong sesuai dengan ketentuan syar'i.
Wa qad harramallahul maitata famaza yuhillu. Sementara Allah telah mengharamkan bangkai. Sebagaimana pada ayat yang lalu Bapak Ibu yang semuliakan, bahwa termasuk binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, kemudian yang ditanduk, itu masuk dalam kategori bangkai. Jadi kedua sahabat ini bertanya, dengan adanya dia berburu dengan anjing, dengan burung elang, yang bisa dengan anjing itu bisa menangkap sapi, bisa menangkap himar, bisa menangkap kijang. Lalu dia katakan, ada yang kami sempat potong, ada yang kami tidak sempat potong. Yang tidak sempat dipotong ini bagaimana hukumnya? Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala menjawab pada ayat ini Bapak Ibu yang semuliakan, yas'alunaka maza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat. Bahwa Muhammad, kalau ada yang tanya kamu tentang makanan yang halal bagi mereka, sampaikan qul uhilla lakumut thayyibat, bahwa makanan yang halal bagi kalian adalah makanan yang baik-baik. Makanan yang tidak baik atau menjijikkan, Bapak Ibu yang semuliakan, itu tidak dibolehkan kita memakan. Kemudian yang kedua, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Binatang buas ya yang dipakai berburu, lalu dia menangkap buruan atau binatang buruan yang kamu sudah latih dan kamu sudah ajari, maka itu halal bagi kita Bapak Ibu yang semuliakan. Dengan ketentuan saya kira ini sudah masyhur Bapak Ibu yang semuliakan, ketika kita melepaskan anjing kita atau binatang yang kita pakai berburu, sammullah, sebut nama Allah, itu sudah merupakan penghalalan bagi makanan itu Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi binatang itu. Tu'allimuhunna mimma 'allamakumullah. Kamu mengajari binatang itu mimma 'allamakumullah, apa yang Allah ajarkan kepadamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, maksudnya di sini Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin menghalalkan pemotongan suatu binatang, waskur smallah, kita harus menyebut nama Allah. Begitu juga ketika kita berburu, ketika ingin melepas elang itu yang kita pakai berburu elang, atau yang kita lepas anjing itu yang kita pakai berburu, maka samullah waskur smallah, maka sebutlah dengan nama Allah, bismillah. Lepaskanlah anjingmu, lepaskanlah burung elang kamu. Tetapi kalau ada yang ditangkap, maka itu sudah halal Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun kita tidak sempat memotong karena dia sudah mati. Tapi ketika dia masih hidup, tak sempat potong, maka kita harus memotong binatang itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah apa yang ditangkap binatang buruan kamu itu untuk kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita dianjurkan memakan binatang yang ditangkap oleh anjing yang misalnya kita lepaskan itu dengan sudah menyebut nama Allah, itu sudah menjadi halal ketika dia sudah mati. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagian ulama memberikan pengecualian bahwa anjing yang bagaimana kita pakai untuk berburu. Sebagian ulama mengatakan secara umum seluruh anjing, karena tidak ada pengecualian di dalam ayat ini.
Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ada anjing yang tidak dibolehkan dipakai, yaitu anjing al-aswadu, anjing yang hitam, bulu kepuk. Tapi ini hanya pandangan sebagian ulama. Kenapa tidak dibolehkan al-kalbul aswad, anjing yang hitam? Ternyata Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah dia sampaikan kepada sahabat sesuai hadis yang disampaikan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, al-kilabul aswadu syaitan, bahwa anjing yang bulunya hitam pekat itu adalah syaitan, setan asanabita. Makanya pernah di Madinah itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruh anjing-anjing yang warna hitam dibunuh semua. Tapi ada sebagian sahabat melapor, kenapa anjing saya dibunuh? Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ini Nabi pernah dia perintahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, bahwa dalam ayat fakulu mimma amsakna alaikum, bahwa kita dibolehkan memakan hasil buruan kita yang ditangkap oleh binatang, amsakna alaikum, yang ditangkap untuk kita. Ini ada ulama memahami bahwa kalau ada binatang, ada anjing kita yang kita lepas, lalu dia menangkap binatang buruan itu, lalu dia dimakan, sisanya dibawa ke kita, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita makan, karena dia menangkap binatang itu untuk dirinya, bukan untuk kita. Sementara ayat ini dia katakan mimma amsakna alaikum, apa yang ditangkap lalu diberikan kepada kamu. Jadi kalau ada anjing yang menangkap misalnya ayam, lalu ayam itu kalau kita berburu misalnya, atau menangkap kijang atau apa, lalu dia gigit dibawa ke kita, itulah yang dimaksud mimma amsakna alaikum. Tapi kalau ada anjing yang kita lepas sebagai binatang buruan, lalu menangkap misalnya kijang atau apa, dia makan dulu, dia makan lalu dibawa kepada kita, maka ulama mengatakan itu tidak halal bagi kita makan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, wa in khalata kilabun min ghairiha fala ta'kul. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, wa iza akala fala ta'kul fa inna ma amsaka ala nafsihi, sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa iza akala, apabila anjing itu atau binatang itu fala ta'kul, dia tangkap untuk dirinya, maka jangan makan, fa inna ma amsaka ala nafsihi. Jadi konandri me meniro aswi mapakina bawang aja tandri, Bapak Ibu yang saya muliakan, nah karena kita aja tandri karena itu ditangkap untuk dirinya, bukan kita. Dengan dasar ini tadi mimma amsakna alaikum, ditangkap itu untuk kita, tapi kalau ditangkap untuk dia itu tidak halal. Ataukah misalnya kita berburu, lalu kita lepaskan anjing kita, lalu anjing kita menangkap misalnya kijang, setelah dia tangkap kijang itu, kita dapati ada juga anjing yang menggigit menangkap itu kijang, jadi bukan hanya anjing kita, maka ulama mengatakan tidak boleh kita makan, karena ada anjing lain yang menangkap binatang ini, bukan anjing kita saja, yang bisa jadi dia tidak dilepaskan dengan samullah, dia dilepaskan dengan tidak menyebut nama Allah, maka kita tidak boleh makan, Bapak Ibu yang saya muliakan, binatang buruan seperti ini. Yang ketiga, ketika kita melepaskan anjing misalnya, lalu anjing kita menggigit binatang itu,
lalu bermalam, kita tidak dapatkan lagi setelah digigit, dia lari bermalam dan kita temukan di air, maka ulama mengatakan juga tidak boleh kita makan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah tangkapan anjing kita itu yang membunuh atau air itu. Maka ini tidak dibolehkan dalam pandangan ulama. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah yang dikatakan fakulu mimma amsakna alaikum, bahwa pensyaratan yang boleh kita makan ketika hasil tangkapan binatang kita itu atau anjing kita itu adalah dia tangkap mimma amsakna alaikum, untuk kalian, bukan untuk anjing itu. Sanya pura meba ni nama nalego jirosuna nandri mema ni mega mapana bawangi, itu tidak halal lagi Bapak Ibu yang semuliakan menurut ulama kita, karena itu ditangkap untuk dirinya bukan untuk kita. Bapak Ibu yang semuliakan, waskurusmallahi alaih, maka sebutlah nama Allah ketika dilepaskan binatang buruan kita itu. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada ayat selanjutnya, ayat 5 daripada surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Allah mengulangi lagi yang kedua kalinya pada ayat yang kelima, hari ini Allah telah menghalalkan yang baik-baik bagimu. Hari yang dimaksud di sini adalah ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada. Ketika Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi yang dimaksud dengan al-yaum di sini adalah ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada. Maka pada hari ini Allah telah menghalalkan bagimu makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ini yang biasa menjadi perdebatan di kalangan masyarakat kita Bapak Ibu yang semuliakan. Padahal Al-Quran sudah menyatakan bahwa wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, hillul lakum, kata Allah halal bagi kamu. Jadi makanan sembelihan orang-orang ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani adalah halal bagi kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa ta'amukum hillul lahum, begitu juga makananmu halal bagi mereka. Makanya Ibnu Abbas pernah berkata, kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih, jangan kamu makan kecuali apa yang telah disembeli dengan menyebut nama Allah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini secara umum tapi dikecualikan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, sembelihan ahlul kitab adalah makanan yang halal bagi orang muslim kita Bapak Ibu yang semuliakan. Kata Ibnu Abbas, ini pengecualian. Apapun yang dia bagaimanapun dia potong dengan menyebut nama apa, itu dihalalkan secara umum dari hadis ini. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum Bapak Ibu yang semuliakan. Kecuali Imam Ali dan Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kecuali kalau kamu dengar dia memotong bukan atas nama Allah, maka Imam Ali dan Aisyah mengatakan jangan dimakan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak, secara umum Allah sudah menghalalkan bagi kita.
Apakah itu dipotong bukan atas nama Allah ataukah dipotong atas nama gereja mereka? Kata Ibnu Abbas, itu dibolehkan kita makan dengan dalil ini, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut Ibnu Abbas. Kemudian selanjutnya, wal muhsanatu minal mu'minati, perempuan-perempuan yang suci, penjaga kehormatannya daripada orang-orang mukmin. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan yang suci dari ahlul kitab, itu dihalalkan kita menikahi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi Al-Quran membolehkan kita menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab yang bisa menjaga kesuciannya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Meskipun di aturan negara kita dalam undang-undang perkawinan tahun 71 bahwa pencatatan nikah di kantor urusan agama itu hanya orang muslim dengan muslimah. Kalau orang muslim dan non muslim, itu pencatatan nikahnya di catatan sipil, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi Al-Quran telah membolehkan kita menikahi wanita-wanita suci dari ahlul kitab. Begitu toleransinya agama kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Di samping makanannya halal, wanitanya juga halal kita nikahi, dengan catatan iza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin, apabila kita memberikan mahar dengan tujuan nikah, gaira musafihin, bukan tujuan untuk melakukan zina. Makanya ada sebagian yang berpandangan seakan sudah bayar, tapi itu kan tidak sesuai dengan ketentuan nikah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Al-Quran mengatakan boleh menikahi wanita-wanita yang suci dari ahlul kitab dengan catatan memberikan mahar dengan tujuan nikah. Gaira musafihina, bukan tujuan untuk berzina. Wala muttakhidhi ahdan, dan bukan juga tujuan sebagai wanita-wanita gundik. Dan dimaksud wanita gundik di sini wanita simpanan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Al-Quran melarang seperti itu. Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang ingkar setelah beriman. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud barang siapa yang ingkar setelah beriman, barang siapa yang tidak mematuhi aturan yang telah Allah keluarkan dalam hukum-hukum Al-Quran, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia akan gugur semua amalnya dan kita akan menjadi rugi di hari kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kedua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa kita dibolehkan memakan yang baik-baik. Yang kedua, kita dibolehkan memakan hasil binatang buruan. Dan yang ketiga, kita dibolehkan memakan makanan ahlul kitab. Dan yang keempat, kita dibolehkan menikahi perempuan-perempuan suci dari ahlul kitab. Sekira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini. Sebelum kita tutup acara pengajian kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita menutup acara pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bima anfa'na wa anfa'na bima 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Iya tenang. Surat Al-Fatihah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.